Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ML Box Official. Tepatnya masih bersama gue Arif dan di samping gue ada Mail. Oke, kali ini di ML Box Official kita di segmen Barber. Sob, baca rilis ringkasan berita. Sob. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kekerasan. Asik sekali. Kekerasan, tapi buat yang para penonton setia kita bukan memberikan informasi bagaimana cara menyakiti ya, bukan. Iya, ya? betul. Cara mengatasi. Iya. Jadi video ini anti kekerasan. Cuma khususnya di daerah kita yang tercinta ini, Kota Gorontalo ya. Iya. Akhir-akhir ini dihebohkan dengan beberapa Kasus ya, peristiwa ya. Kalau bisa ente jelaskan nggak, bro? Peristiwa apa aja tentang kekerasan itu? Kalau di bulan-bulan ini saja ya, bulan-bulan antara November dengan Desember ini ada kasus penikaman di perlimaan, terus di Taruna juga. Penikaman, bro? Masih penikaman. Kirain pernikahan. Kalau itu peristiwa lain ya. Peristiwa lain itu sakral itu. Sakral ya. Penikaman satu. Di perlimaan Talaga. Nah, kedua. Terus yang kedua masih sama lagi penikaman juga. Penikaman lagi. Masih penikaman di JDS. Jalan Dua Susun. JDS Jalan Dua Susun. Nah, terus di mana lagi? Baru di Taruna masih ada. Taruna remaja yang di toilet itu ya? Iya. Tiga. Terus mana lagi? Yang di Pelelangan yang terakhir yang memang baru-baru marak. Yang kemarin ya. Nah, penikaman yang terjadi di Pelelangan ya. Ya, bro. Jadi ini kan warga Gorontalo, masyarakat kita ini kan menjadi resah. Iya, betul. Jadi pertama, keluar malam sudah takut. Terus pergi ke tempat umum sudah takut. Pasti. Ya kan? Mau jalan-jalan sore juga sudah takut. Mau belanja kebutuhan sehari-hari pun sudah takut. Iya, apalagi kalau bawa anak istri kan, lebih takut. Artinya di tempat-tempat umum saja akan terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kalau ya kan basic ini kan hukum, bro. Jadi penikaman itu kan itu penganiayaan bisa, pembunuhan juga pun bisa. Nah, grand idea kita itu artinya jadi di Gorontalo ini lagi heboh tentang kekerasan. Iya. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan menghilangkan nyawa. Ada beberapa korban kan yang hilang nyawa ya. Ada. Sampai meninggal ya. Iya. Waduh. Padahal zaman dulu ada nggak kayak gini, bro? Ada, tapi nggak seperti sekarang ini, lagi marak-maraknya. Nah, kalau zaman dulu mungkin nanti 6 bulan satu kali baru dengar lagi. Ini satu bulan ini sudah berapa kali kasus? Sudah 2 kali, 3 kali ya. Iya. Apalagi yang kemarin mungkin para penonton kita yang sudah menonton video kita yang sebelum ini. Iya. Jadi Bro Mail ini kemarin interview bikin konten terhadap korban ya. Nah, ternyata korbannya ini juga sama-sama pelaku ya, bukan pelaku, anggota gangster. Jadi gitu. Jadi gimana, bro? Kita mulai mengupas kekerasan ini dari segi mana dulu? Kalau ini lebih bagus supaya penonton juga bisa mengerti, orang kupas dari segi hukum dulu. Oh, segi hukum ya. Baik. Jadi gini, bro ya. Jadi ini kita sharing aja ya, para penonton juga mungkin kalau ada tambahan-tambahan atau ada pemikiran-pemikiran atau ada pendapat ya kan, bisa taruh pendapatnya di kolom komentar biar kita bisa sharing ya. Iya. Meskipun kita tidak bertatap langsung, kita bisa berkomunikasi. Asik. LDR via online. Asik. Baik, bro. Pertama yang kita kupas itu niat dari seorang pelaku. Oh iya, betul. Iya kan? Nah, dalam hukum juga itu diatur. Ini niatnya ini apa? Sengaja atau gimana? Cuma kadang ada yang berpendapat bahwa niat seorang manusia itu yang tahu itu hanya dia dan Tuhan. Nah, tapi ketika kita melihat ada persiapan-persiapan di situ sudah terlihat
niatnya. Contoh ya, dia mau membunuh orang. Niatnya ada niat yang pertama kali diucapkan. Kita niatnya nah. Oh iya. Dan itu berarti itu secara nggak langsung, secara verbal diucapkan. Kedua, ada tindakan-tindakan permulaan. Permulaan itu bagaimana, Bro? Nah, tindakan-tindakan permulaan itu biasanya ini kalau dia udah tahu dia mau bunuh atau mengenai orang, dipelajari dulu. Dicari tahu dulu. Dia cari tahu biasanya dia di mana, gimana ini kan. Terus ada persiapan, ada instrumen yang digunakan. Tentunya barang tajam. Iya betul. Sajam. Senjata. Ada juga yang namanya benda tumpul. Tapi bikin sakit ya. Iya betul yang kayak tongkat begitu atau kayu. Iya, intinya makanya di hukum itu di pasal 90 KUHP ada namanya luka berat. Nah, meskipun pakai alat apa tapi menimbulkan luka berat, dia dapat dipidana, Bro. Oh, jadi dia tidak tergantung dia pisau atau yang penting dia mengakibatkan luka berat ya. Contoh ini kayak pas bunga ini, Bro. Anak gepok di kepala ente tak. Dan sampai ente hilang ingatan, sampai ente tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif atau bagaimana sampai koma. Jadi kan itu luka berat juga, Bro. DP hukum sama? Iya, harus dipidana. Nah, ini kita balik lagi. Tadi kan kita udah bahas niat, terus ada instrumen yang digunakan benda tajam. Nah, cuma kan sajam-sajam ini kalau kita lihat dari rilisan-rilisan berita itu kayak sudah seperti handphone, Bro. Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi udah kayak apa ya? Emang kita tiap orang itu diwajibkan untuk menjaga diri, ya kan? Tapi hukum Indonesia mengatur kan? Iya. Di Undang-Undang Darurat itu tentang senjata tajam itu 12 tahun 51 kita diatur jangan membawa hal-hal seperti itu. Orang-orang yang membawa senjata itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oh begitu ya. Iya, kayak polisi bisa bawa ya, tapi kan polisi juga kan ada batasannya seperti itu. Terus ada beberapa orang yang diperbolehkan membawa senjata api, itu senjata api. Nah, senjata tajam sekarang nih kayak di pasar kan, kayak di pasar diperbolehkan, tapi itu kan dia memakainya untuk kesehariannya dia, sebagai penunjang dari apa yang dikerjakan, tapi disalahgunakan dia sampai melukai orang lain, melukai dan mengakibatkan kematian. Nah, itu bahaya, Bro. Nah, yang ada nih ya, anak-anak zaman sekarang bocil-bocil ini. Iya, yang paling meresahkan sekarang ini cuma anak-anak yang bocil-bocil ini. Nah, contoh lah ya, mungkin mereka nggak bisa bawa pisau, atau ujung-ujungnya nggak bawa pisau atau nggak bawa, sudah terlalu kalau bawa pistol kan. Kalau kita zaman dulu cuma main pistol King Cobra kan, prak ya kan? Itu pun ditembak sakit coy, ya kan. Nah, mereka pasti nggak bakal bawa pisau. Kalau ada yang bawa pisau itu udah niat. Oh begitu. Itu udah niat. Nah, itu kita harapkan juga buat para penonton kita, mungkin yang sudah agak lebih dewasa, ya kan. Tolong juga artinya ada pengawasan di lingkungan, dimulai dari keluarga aja dulu. Iya. Mungkin adiknya, ponakannya atau saudaranya gitu kan. Tolong ditegur lah, diawasi lah. Iya kan? Betul. Apalagi yang udah mulai pulang tengah malam kan. Iya, sudah jadi tanda-tanda itu sebenarnya. Jadi mesti diawasi betul-betul itu. Jadi kita akan masuk ke tahap itu, Bro, penjelasan kita. Cuma aneh mau mencoba menjabarkan yang mana mereka ternyata membuat senjata baru, Bro. Iya. Bukan senjata sih, artinya alat yang dapat melukai orang lain. Contohnya apa itu? Panah apa namanya? Panah wire. Ya, itu anak nggak tahu tuh, Bro. Kita pernah lihat, Bro. Iya, dia sejenis panah tapi ada bulu-bulu di belakang itu. Kayak bukan bulu-bulu, apa itu nama? Dari tali rapia itu. Jadi tinggal ditarik pakai karet. Itu dibuat dari besi dibentuk dari panah. Bentuk besi panah. juga. Oh, biasa itu besi plat mungkin ya. Kalau ente pernah lihat orang berpanah ikan, itu yang begitu dong jaga pakai besi plat itu. Oh gitu. Baru dong bikin DP gate-gate di ujungnya. Jadi begitu panah bergerigi ya. Panah masuk tidak bisa cabut, mesti bawa di rumah sakit dibedah dulu. Memang hal-hal yang kayak gitu, yang paling aneh heran yang pas anak searching yang
alat-alat bukti itu, ya kan? Ternyata ada yang dari paku, bro. Paku yang berapa senti itu kan, yang tebal-tebal sama panjang itu ternyata dibikin kayak panah juga, bro. Wah itu terus bahaya itu. Iya, terus dibikin kayak ketapel kan, itu bahaya sebenarnya. Nah sekarang, nah itu kan ada anak-anak, terus ada juga orang dewasa. Iya. Nah, ini kita akan bahas nanti ke sosial, pengawasan sosial kita. Nah, yang gue mau angkat ini sebenarnya, ini kan kita sudah bertahap nih. Dari niat pelaku, terus ada perbuatan permulaan pelaku, alat-alat yang digunakan pelaku. Nah sekarang nih pelakunya nih, bro. Iya. Nah, coba ente lihat berita-berita itulah yang ada di kota itu. Ada juga yang anak di bawah umur, Pak. Iya, paling banyak lihat. Nah, sedangkan anak di bawah umur, jadi gini, anak-anak pun ini buat yang nonton juga, anak-anak ini emang ada undang-undang perlindungan anak. Nah, anak-anak yang melakukan tindak pidana itu bakal dipidana juga. Jadi jangan bilang karena belum cukup umur. Gitu. Jadi range umur yang dikategorikan anak-anak itu umur 12 tahun sampai dengan belum berumur 18 tahun. Itu masih kategori anak-anak itu. Iya, gitu. Dan anak-anak itu bisa dikenakan pidana juga gitu. Nah, contoh dia melakukan perbuatan yang ternyata ancaman pidananya itu lebih dari 7 tahun. Itu bisa dikurung, dia bisa dipenjara. Gitu. Jadi anak-anak juga tuh ya kita berharap lah. Kalian nggak ada yang mau ngelarang kalian nongkrong-nongkrong. Iya, betul. Cuma ya kalian harus lihat zaman juga lah. Nongkrong zaman sekarang harus produktif. Iya. Ya nggak apa-apa kalian gila-gilaan di media sosial atau apa juga kan. Cuma jangan sampai tongkrongan kalian itu malah dicap nggak bagus. Iya, sama masyarakat sekitar juga kan. Jadi kriminal juga jatuhnya kan. Gimana, bro? Kalau ente kemarin kan ente itu kan wawancara. Bagaimana ente wawancara kemarin? Ternyata yang anak dapat dari dia itu, orang membentuk salah satu gangster itu. Ada doktrin-doktrin di situ, bro. Nah, iya kan? Doktrin-doktrin dari dorang senior lah. Jadi sudah kayak udah kayak kelas privat juga ya. Iya. Nah, ini sebenarnya perhatian kita itu lebih fokus ke pengawasan sebenarnya. Pengawasan, iya. Jadi gini, bro, kalau gue aneh dulu itu dapat materi itu kan bagaimana kita bukan lagi untuk mengatasi tapi mencegah. Kan hal-hal preventif kan namanya kan. Kan dimulai dari keluarga dulu. Keluarga dulu ini diisi dengan apa? Dengan ilmu-ilmu agama, terus ilmu-ilmu cara bersosial yang baik, ya kan? Nah, itu kan kita harus menanamkan dulu di dalam keluarga kita. Iya. Setelah dalam keluarga naik satu level lagi, bro, ke lingkungan bergaulnya anak, bergaulnya siapapun itu kan. Nah, kalau lingkungannya dia kita lihat kayaknya nggak bagus, kita larang, apa salahnya kan? Dan kita kasih pengertian bahwa yang lu lakuin itu, yang bakal dia lakuin itu emang enak pada hari itu doang, tapi akan menyesal seumur hidup. Seumur hidup pastilah. Nah, kalau di teori kriminologi, bro, namanya teori labeling, bro. Teori labeling. Dicap, bro. Oh iya, betul. Dan itu nggak bakal hilang, iya kan? Jadi harus orang yang punya mental bagus juga kan. Kayak misalnya kita pernah melakukan hal yang sekecil tapi dianggap masyarakat itu hal yang buruk. Artinya buruk ya. Melanggar norma-norma. Pasti kita sampai tua pun kita diomongin. Iya, masih jadi ini itu. Iya, dan masih itu jadi bakal merusak mental kita. Iya, betul. Ya, karena itu. Jadi saran saya juga, saran kita ini untuk pengawasan itu seharusnya jangan bosan-bosan, jangan cuma sekali dua kali. Iya. Nah, mungkin para penonton kita yang setia menonton email box official ini, asik, tolonglah kasih kita
pendapat atau masukan apa saja yang bakal kita bisa bahas